panduto, pendusta, penipu, pembohong. Kasihan umat ini. Di Malaysia, di Brunei, panduto ini nggak bisa ngomong karena dia yang ceramah nih mesti dapat izin dari sultan. Namanya tauliyah. Saya kalau mau ceramah ke Malaysia, ngirim ijazah, transkrip nilai, keterangan, baru boleh ceramah. Kalau ceramah, tangkap, masuk penjara kalau tidak ada izin. Untuk melindungi masyarakat. Sempat kita ini, Makoli ceramah. Kasihan umat ini. Kasihan, terus terang saya kasihan. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi. Bihi maksudnya dengan sanad silsilah dari Imam Nawawi sampai ke hadis 450. Wa ilaihi wa an Abdullah bin Syikhir, dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, Nabi sedang salat. Wa li jawfihi, di dalam diri Nabi itu azizun, terdengar suara bergemuruh macam ka'azizil mirjal, seperti suara periuk mendidih. Bukan kalau mendidih. Di dalam diri Nabi itu terdengar suara gemuruh, suara mendidih, seperti suara air dalam dandang, dalam periuk yang sedang mendidih kalau kena panas. Minal buka, Nabi menangis. Beruntungnya sahabat Nabi ini, Abdullah bin Syikhir, yang bisa tidak hanya menengok Nabi, tapi mendengar suara Nabi. Apa pelajaran dari hadis nih? Yang pertama, bahwa ini bukan sholat, tidak batal sholat orang yang menangis. Ustadz, saya menangis, apakah sholat saya batal? Enggak, karena Nabi menangis. Jadi kalau ada orang menangis sedang sholat, imam Masjidil Haram menangis, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka gosong, terbakar, hitam, baddalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Menangis Imam Masjidil Haram, tak batal. Kenapa? Nabi menangis.
Kata Nabi, kalau kamu baca Quran, fabku, maka menangislah kamu. Kalau tidak mampu menangis, buat dirimu menangis. Marah, sedih, bahagia, jijik. Itu adalah bagian dari emosi, perasaan. Kalau ada orang yang tidak marah, tidak sedih, tidak bahagia, berarti dia robot. Selama kita masih manusia, darah mengalir, jantung berdetak, napas berhembus, ada emosi. Saya emosi tadi. Orang kita kalau emosi itu hanya marah. Itu si anu itu emosional, emosi dia. Maksudnya bukan marah. Emosi itu bukan cuma marah. Sedih, bahagia, takut, marah, jijik. Itu adalah emosi yang ada dalam diri. Ada orang tuh bawaannya jijik aja. Saya punya kawan dulu, penjijik orang. Berdahak aja orang, berhenti dia makan. Kau tak jijik, Mat? Aku tergantung lauknya, aku bilang. Sedap makin laju dia. Jijik ini pun ternyata dipengaruhi juga adat istiadat. Kalau tempat kita, kalau orang berdahak itu jijik kita. Kalau sedang makan gini, gitu, jijik kita. Tapi kalau orang Mesir biasa aja. Di Mesir tuh kalau kita rame-rame gitu, berdahak dia. Gitu dia. Gak apa-apa. Diambilnya tisu, meludah pula dia di tisu. Masukin di kantong. Gak apa-apa. Yang tak boleh itu kalau bersendawa. Kalau begitu tengok aja semua. Di tempat kita, kalau bersendawa tak apa-apa. Gitu. Cuek aja orang. Tapi kalau gitu. Kalau tak percaya, coba apa gini. Gitu. Nah, jadi jijik, marah, sedih, bahagia itu adalah emosi. Salah satunya menangis. Ada orang sedih dia. Ada orang tak, sedikit menangis. Nengok sedikit menangis. Ustadz, ya. Saya nih Pak Ustadz, sikit-sikit menangis. Sedang berdoa, menangis. Sembahyang, menangis. Apa yang sedang saya derita nih Pak Ustadz? Ada jamaah datang. Saya bilang, berarti Bapak hatinya lembut. Orang kalau hatinya keras, payah dia menangis. Berarti Bapak hatinya lembut. Oh. Kenapa Bapak bertanya begitu ke saya? Karena kata orang kampung saya ini gila Pak Ustadz. Memang Pak, di zaman banyak orang gila nih, orang waras pun ragu tentang warasnya. Yang tak mau menangis itulah yang gila. Bapak mau menangis, lembut hati Bapak. Bahkan kalau dalam Thariqat Naqsyabandiyah, dipancing diri itu supaya menangis. Gimana cara memancingnya? Ada namanya Rabitatul Qabr. Rabitoh. Rabitoh itu mengikatkan hati dengan kubur. Rabitatul Qabr, mengikatkan hati dengan kubur. Jadi dibayangkan, diimajinasikan, berimajinasi, dipejamkan mata, seakan-akan saya sedang sakratul maut. Lalu anak saya Hazik membisikkan ke telinga saya sebelah kanan, La ilaha illallah. Lalu kemudian jasad saya pun terbujur di ruang tamu. Mulailah tamu-tamu berdatangan menengok.
membuka penutup wajah, kita pun terbujur. Lalu kemudian jenazah kita pun dimandikan. Setelah itu jenazah kita pun diantar ke depan untuk dilepas. Anak kita pun bertanya, adakah bapak ibu yang berhutang piutang? Kalau ada hutang orang tua kami maaf. Kalau mau mohon supaya nanti selesai penyelenggaraan jenazah, habis itu kita pun dimasukkan ke liang lahat. Habis itu kita pun ditimbun. Habis itu mereka pun balik semua. Tinggallah kita sendiri di dalam. Jadi ternyata itu membantu kita untuk berzikir. Membayangkan diri kita mati di liang lahat. Ada pesantren di Kubang. Saya jalan ke situ. Di samping lapangan bola itu ada lubang. Saya tengok. Saya tanya pimpinannya, bang, ya ini lubang apa ini? Ini lubang liang lahat. Untuk siapa? Santri-santri yang nakal-nakal, saya masukkan ke liang lahat. Nah, kalau ada suami ibu yang nakal, kirimkan ke situ. Masukkannya ke liang lahat. Boleh kita menggali liang lahat untuk kita? Boleh. Ulama salaf melakukan itu. Digalinya liang lahat itu. Dikhatamkannya Quran ribuan kali di situ. Karena kalau di masjid udah tak khusyuk lagi. Tapi kalau di liang lahat itu khusyuk dia. Saya gali. Tapi lokasinya udah ada di depannya. Depan mimbar, di depan mihrab nih. Ada kosong. Sengaja tidak dicor. Saya bilang nih jangan dicor. Pasang paping aja. Karena kalau dicor nanti mesti dibuka. Jadi kalau saya meninggal tinggal buka aja paping. Gali. Masukkan dalam. Kubur di depan masjid nih bagus. Supaya masjid kita tidak diambil salapi. Karena orang tuh nggak mau ngambil masjid yang ada kuburnya. Kalau khawatir bapak ibu masjid bapak diambil, ada kubur. Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman tuh, itu ada kubur tuh di depan. Makanya orang tuh tak mau sembahyang situ, karena ada kubur. Masjid yang samping awal Bros Panam nih, Al-Fitrah, itu ada kubur tuh depan. Tak mau dia, kalau ada kubur dia tak mau. Masjid sana Pelan, Pasar Bawah, itu ada kubur. Samping makam Habib Usman Shahabuddin, Habib yang menikah dengan anak Sultan Siak, namanya Tengku Embung. Sejak itulah sultan-sultan itu bergelar Syarif Qasim, Syarif Hashim, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula orang Melayu keturunan Nabi? Mana ada orang Melayu keturunan Nabi? Maknya Melayu, Tengku Embung. Ayahnya Habib Usman Shahabuddin. Marganya Banahsan. Pecahan dari bin Syihab Ba'alawi. Kalau tak tahu aja, jangan menolak. Ini udah tak tahu, tongkau pula. Jadi Nabi itu menangis. Kalau ada orang menangis, apalah yang ditangiskannya? Mana kita tahu? Ada orang menangis. Ya Allah, dia menangis. Apalah yang ditangiskannya? Enggak tahu kita. Kita husnuzon aja. Dia menangis itu karena takut kepada Allah. Apakah orang menangis itu karena takut kepada Allah? Tidak. Macam-macam. Ada menangis karena solar naik. Ada menangis karena bini mengamuk. Ada menangis karena gaji 13 belum cair. Jadi motivasi menangis itu bisa karena dunia, bisa karena akhirat. Tapi bab yang sedang kita bahas ini adalah bab
khauf, takut. Takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut tak ada amal jariah mengalir, takut. Kalau kau potong tangan saya tak takut. Kalau kau potong kaki saya tak takut. Tapi jangan potong lidah saya. Kenapa? Karena saya takut tak bisa menyebut Allah. Kata siapa itu? Kata Abdurrahman bin Muljam yang menikam Sayyidina Ali. Jadi yang menikam Sayyidina Ali itu bukan orang mabuk. Yang membunuh Ali itu bukan preman. Yang membunuh Sayyidina Ali itu ahli zikir. Kalau kau potong tangan saya tak takut, kata dia. Tapi kalau kau potong lidah saya takut. Kenapa? Saya tak bisa menyebut Allah. Kenapa dia membunuh Sayyidina Ali? Karena dianggapnya Sayyidina Ali, Muawiyah, Amr bin As yang membuat umat ini belaga. Maka ini mesti dibunuh. Sayyidina Ali, Muawiyah, Amr bin As mesti dibunuh. Itulah akar ekstremisme, radikal, teroris, membunuh karena agama. Kalau orang mabuk bisa ditobatkan, preman bisa ditobatkan. Tapi orang yang mabuk agama menengok kita ini sebagai musuh, halal darah kita. Saya dulu tak paham, nggak paham saya. Saya sedang isi pengajian di jalan Swakarya apa? Swakarya, pokoknya karya-karya di situ. Jadi pas saya sedang mengajar nih, bersandar dia di tiang, ada tiang di depan saya itu ada tiang, bersandar, kakinya selonjoran gini. Tangannya begini. Kakinya selonjor, kaki selonjor ke arah saya. Lama saya bingung, kok gilo Pak Jago? Kenapa dia selonjor? Sekarang baru saya paham. Rupanya dia melihat saya sebagai pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu mesti dimusuhi, wajib dimusuhi. Jadi itulah bentuk permusuhan dia ke saya. Begini kan saya. Awak tak tahu. Awak sangka dia gilo. Jadi macam-macam motivasi orang memusuhi. Marah, benci, sedih, jijik, bahagia, emosi. Macam mana menstabilkan emosi ini? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Marah, benci, di sini letaknya. Sedih di sini juga. Dari sini naik dia ke sini. Dari sini baru ke sini. Prosesnya itu dari sini terasa sesak dia dada nih, baru dia naik ke otak. Sudah naik ke otak, kata otak, keluarkan air mata. Kan terasa perih dia, terpaksa. Saya kalau lari-lari berkeringat, keringatnya keluar dari pori. Ini ada pori. Tapi ada makhluk yang tak ada porinya. Maka kalau dia berkeringat, keringatnya bukan keluar dari kulit. Keringatnya keluar dari saluran di sini. Ada saluran air di sini. Jadi kalau dia kenyang atau dia berkeringat, keringatnya keluar dari sini. Namanya buaya. Maka disebut air mata buaya.
Kenapa? Kenapa air mata buaya? Karena buaya tak berkeringat. Kalau tak percaya, periksalah buaya itu. Ada tak berpori. Nah, itu maka disebut dia air mata buaya. Karena air matanya itu bukan karena sedih, tapi karena kekenyangan, karena berkeringat. Saya ini orangnya suka penasaran. Kenapa air mata buaya? Lidah pun begitu juga. Lidah buaya. Rupanya memang tak berlidah buaya. Ada buaya berlidah Pak Ustaz, itu buaya darat. Hai sayang, katanya. Itu buaya darat itu. Wa huwa yusolli, sedang solat, wali jaufihi aziz. Mau kadang kita sedang solat malam itu menangis. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan meledak naik ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah orang sadar apa yang akan dibawa menghadap Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu? Tapi kalau kita jadi imam, imam tarawih, imam tahajud, kalau mau menangis tuh, tengok dulu terjemahnya. Ini menangis pas ayat masna wa sulasa wa ruba. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mas. Kata mak, apa lo menangis? Ayat berbini gitu. Nah, ya salah-salah menangis saja. Tengok dulu. Ini kan tentang menangis hadis nih. Ustadz kok malah ketawa? Karena kalau saya menangis, berhentilah kita mengaji nih. Itu maka saya pengajian tak pernah menangis. Menangis saya, menangis jamaah. Habis itu orang nonton streaming. Kalau mau menangis sendiri malam-malam menangis. Allah. Tapi bukan saya menyalahkan ustadz yang menangis waktu ceramah. Saya husnuzon, hati dia lembut. Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Luqman itu menangis. Ustadz Luqman lembut hatinya, menangis. Ustadz Salim Afillah, Ustadz Salim itu pun lembut menangis. Saya disuruh Ustadz Mustafa membimbing iktikaf di An-Nur 10 malam. Saya dikasih 1 malam. Sampai di An-Nur, saya bagian apa? Bagian muhasabah. Lampu diredupkan. Ya Allah. Terus Ustadz buat orang ini menangis. Ustadz buat jamaah ini menangis. Mak, aku tak bisa, aku bilang. Pokoknya coba aja lah, gitu deh. Saya cobalah. Ya Allah, begitu banyak dosa kami. Aku tengok tak ada menangis. Mak, gawat nih. Udah 5 menit tak ada menangis. Lama-lama, saking sedihnya saya, kenapa orang ini tak menangis? Menangis saya. Menangis saya. Habis itu orang itu pun menangis. Udah itu selesai, hidup lampu. Makan sahur. Kenapa kalian menangis? Bilang. Kami tengok Ustadz menangis, kami menangis pula. Kata. Nah, jadi rupanya menangis ini bisa menular. Sedih, bahagia, marah, susah hati, menular. Bisa menular. Ada jenis orang itu. Kita senang nih, kita senang. Pas nengok dia, susah aja hati kita.
Ada orang model. Nengok mukanya udah susah kita. Nah, pas tengok, ini mau minjam duit nih. Nah, gitu. Tapi ada orang itu, kalau jumpa kita, hilang masalah kita. Ada model gitu. Abang sepupu saya ada gitu. Asal datang dia kemari, senang kami, bahagia. Udah pergi dia, susah balik. Nah, jadi memang ada jenis manusia. Kalau saya tengok Bapak Ibu ini termasuk orang yang membahagiakan orang lain. Nah, saya tengok bahagia semua. Kalau ditengok dari wajahnya ini orang-orang yang nggak punya utang ini. Kalau ada mudah-mudahan cepat lunas insyaallah. Oh, banyak juga ternyata. Hadisnya ini sahih Pak Ustadz. Hadisun sahih. Sahih. Di mana bisa kami tengok? Rawahu Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Wat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, tapi bukan dalam Sunan Tirmidzi, dalam kitab Syama'il bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Syama'il nama kitabnya, Syama'il Muhammadiyah. Bulan Maulid dianjurkan mengkhatamkan Syama'il. Minta nanti Ustaz khatamkan Syama'il bulan Maulid. Mengkaji tentang rambut Nabi, kaki Nabi, selop Nabi, jubah Nabi, tangis Nabi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Kami dulu mengkhatamkan kitab Syama'il ini dibacakan Sayyid Usamah Mansi, murid Sayyid Muhammad Alawi, orang Makkah. Kitab Syama'il namanya. Oke, lanjut 451. Wa'an Anasin, dari Anas bin Malik namanya, radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat Nabi namanya Ubay. Ubay ini diangkat jadi imam waktu sembahyang tarawih dibuat oleh Umar bin Khattab. Quran tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, disusun lagi karena berserak-serak. Itu ketuanya namanya Ubay, sekretarisnya namanya Zaid bin Thabit. Ubay ini paling hebat hafalan Quran. Ubay bin Ka'ab namanya. Kata Anas kepada Ubay, kata Nabi yang meriwayatkan ini Anas, yang bercakap ini Nabi. Nabi bercakap kepada Ubay. Innallaha amarani an aqra'a alaika. Allah menyuruh aku membacakan ayat ini ke kau. Ayat apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Apa bunyinya Ustaz? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ubay, ya, Allah menyuruh aku membacakan ayat ini ke kau. Terkejut Ubay. Kata Ubay, Sammani, Allah menyebut nama aku. Kata Nabi, Naam, Allah menyebut nama kau. Menangis Ubay. Fabaka Ubay. Allah menyebut nama aku. Allah menyebut nama kau. Menangis Ubay. Am yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin
mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tidak akan melepaskan diri dari kekafiran hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bayyinah, penjelasan, bukti-bukti, dalil-dalil kepada mereka. Allah menyebut nama kau, menangis Ubay. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, faja'ala yabki. Faja'ala, menjadikan Ubay bin Ka'ab yabki, sedih dia karena disebut Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mumfakkin. Orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan melepaskan diri dari kekafiran. Lengket mereka dengan kekafiran itu. Walaupun sudah datang, Nabi sudah datang. Padahal sudah datang Nabi, tetap juga dia tak mau melepaskan diri. Bayangkan, kita tak ada jumpa Nabi. Kita bukan orang Arab, kita tidak tinggal di tempat Nabi. Tapi kita lembut hati kita untuk mudah-mudahan anak cucu kita semuanya istiqomah dalam iman dan Islam. Walaupun nama kita tak ada disebut-sebut. Faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik 10 tahun serumah dengan Nabi. Bayangkan macam mana hidup dia itu. 10 tahun dia serumah dengan Nabi SAW. Datang emak dia, menyerahkan dia ke Nabi. Ya Rasulullah, ini anakku namanya Anas bin Malik. Kita nengok Nabi palsu pun payah. Jangankan Nabi asli. Tapi kita bisa pula beriman. Apalah kelebihan kita? Tak ada kelebihan kita. Bisa kita beriman, dipilih oleh Allah Ta'ala. Hanya tinggal menjaga iman ini saja lagi. Wa anhu, dari Anas bin Malik, sama yang meriwayatkan sebelumnya. Qala Abu Bakar Siddiq berkata li Umar, kepada Umar bin Khattab, ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal. Datang Abu Bakar bercakap ke Umar. Umar, ya, intalik bina ila Ummi Aiman. Ayo kita ke rumah Ummu Aiman, sepupu Nabi, saudara Nabi. Nazuruha, kita mengunjungi dia. Kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Kalau kita punya kawan meninggal dia, kita kunjungi orang yang selalu dikunjunginya. Itu mengobati rindu kita. Mak saya meninggal, ada orang-orang di Pekanbaru ini yang dekat dengan dia. Saya kunjungi rumah. Ayah kau udah meninggal? Udah Pak Ustadz. Udah kau kunjungi orang-orang yang dikunjunginya? Enggak tahu aku Pak Ustadz. Berarti enggak kenal kita sama ayah kita. Siapa aja kawan dia. Mestinya kita belikan kain, kita belikan kue,
bawakan ke rumah dia. Begitu cara menyambung tali silaturahim. Datanglah Abu Bakar sama Umar mengunjungi rumah Ummu Aiman. Falamman tahayna ilaiha, sampai kami ke rumah Ummu Aiman, bakat. Ummu Aiman menangis. Menangis Ummu Aiman. Faqala, Abu Bakar sama Umar bertanya, "Ma yubkika?" Kenapa kau menangis? "Ama ta'lamina annama 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah." Kenapa kau menangis? Allah memberikan balasan kepada Nabi khairun, lebih baik. Kenapa kau menangis? Inilah abki. Aku bukan menangis karena Nabi sudah meninggal. Inilah abki annila a'lamu annama 'indallahi khairun li Rasulillah SAW. Aku menangis bukan karena aku tak tahu bahwa balasan Allah lebih baik. Bukan karena itu aku menangis. Lalu kenapa kau menangis? Walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku menangis karena wahyu sudah putus. Itu yang membuat aku menangis. Meninggal Nabi, tak ada lagi wahyu, putus, habis wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Putus, habis. Itulah yang membuat aku menangis. Apa pelajaran dari sini? Abu Bakar dan Umar tak tahu apa isi hati Ummu Aiman. Tengok, Abu Bakar jamin masuk surga, Ummu Aiman dijamin masuk surga. Tapi dia tak tahu apa isi hati Ummu Aiman. Tiba-tiba sekarang ada jamaah baru sembahyang semalam, dah tahu dia isi hati kawan. Aku tengok kau ni begini. Ada orang model begitu sekarang? Banyak. Ustadz, ya, aku ini sakit perut. Terus ada kemarin Ustadz ke rumah saya. Kata dia ini kiriman orang Pak Ustadz. Bisa pula sakit perut dikirim pakai paket. Apa pendapat Ustadz? 3. Yang pertama, mungkin kawan kau itu wali kasyaf. Wali kasyaf disingkapkan Allah tirai. Kasyaf. 2. Boleh jadi dia punya jin. Jin moyangnya turun ke atuknya, turun ke ayahnya, turun ke dia, berbisik. Itu perut dia kena santet, kata jin itu. Jin itu tahu dari mana? Ya sesama jin saling mengetahui. 3. Panduto. Kawan kau itu penipu, saya bilang. Kalau ruqyah aja. Bacakan aja doa. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Cukup. Jangan bilang ini kok aku tengok ini dari enggak jauh, ini dekat ini. Orang bersangka-sangka lah dekat, iparku, biniku. Inilah sumber fitnah. Ada kawan saya. Ada kawan. Kawan ini punya kawan. Dibilang orang dia tahu yang gaib-gaib. Oh, nyalah tinggi kajinya. Tahu dia yang gaib-gaib. Datang kawannya ini. Memang kawan sekolah. Cuma udah lama tak jumpa. Ditesnya. Oh, tahu tak dia? Ya ambilnya pasir. Ambilnya pasir, datang dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Ini pasir Ustaz. Pasir apa ini? Dapat saya di atap rumah saya tadi malam. Wah, ini tanah kuburan ini. Ini rumah kau ini disiram orang. Nah, udahlah lama dia bilang, nggak ingat kau sama aku, kawan sekolah dulu. Pasir-pasir di situ ku ambil tadi. Ya nanti kalau ada yang mengaku-ngaku begitu, gitu aja. Aku nih berguru kepada Khidir, aku nih tahu yang gaib. Biarkan aja dia habis cerita, habis itu bilang, kalau memang Waang murid Nabi Khidir, berapa isi ini? Berapa isi ini? Dia bilang, jangan dibiarkan dia, karena kalau dibiarkan dia akan menyesatkan orang banyak. Begitu, begini, begitu, kaji makrifat hantu belawak. Kalau memang betul, berapa ya? Tapi yang tahu ada, bukan berita ada, yang jenis yang wali kasyaf ini ada, yang model wali kasyaf. Saya sama kawan saya dari Medan. Kawan saya ini banyak utangnya. Aku suntuk kali lah kuman. Utangku banyak, begitu, begini, begitu, begini. Ayolah kita ke tempat Pak Kiai. Ayo, pergilah kami. Sampai ke rumah Kiai, salaman. Saya di belakang, kawan saya di depan. Pas salaman, berbisiklah Kiai itu ke telinga dia. Tapi saya nengok. Kalau mau hidup tenang, jangan banyak utang. Padahal dia datang mau minta doa. Nanti aku kalau jumpa Kiai aku mau minta doa, mau ku ceritakanlah ini semua. Begitu dia bilang Kiai, kalau mau hidup tenang jangan banyak utang. Tak bercakap sepatah pun sampai balik. Ada memang. Tapi orang-orang begini ini ibadahnya luar biasa. Tidak makan syubhat. Ini makan APBD. Efisiensi pula lagi. Tertutup, terhijab, mengaku tahu itu ini segala macam. Saya jenis yang pertama pernah jumpa, jenis yang kedua pun pernah. Di Jalan Sudirman. Besar tasbihnya. Tasbih saya kecil, dia besar, sebesar-besar ini. Kayu. Aku Ustadz, kata dia. Tahu aku siapa tamu yang mau datang. Siapa tamu mau datang, nampak. Kalau aku naik mobil ke Padang, tahu aku di balik bukit ini ada mobil atau tidak. Makanya aku lewat, tahu dia. Macam pakai poreder. Dan aku bisa menengok semua yang tersembunyi katanya. Mak takut pula awak. Semua yang tersembunyi bisa ditengoknya. Ibu-ibu. Ibu jawab ya. Tapi ibu jujur ya. Setelah ibu bisa menengok ini. Lebih ingat Allah atau lupa Allah? Jawab. Jawab jujur. Saya lupa sama Allah Pak Ustaz. Saya lebih ingin tahu siapa tamu mau datang. Kalau tamu itu datang, apa isi hatinya. Ibu kena kasyaf syaitani. Sedang dimainkan setan. Dibukakan setan hijab. Ibu pasti berzikir tak berguru. Iya Pak Ustaz, tak ada guru saya. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu. Setanlah gurunya. Mau setan itu datang. Pasti kita sedang berzikir itu, mau dia datang. Berikan 3 permintaan. Hati-hati. Oh kalau gitu tak boleh kita berzikir. Boleh. Kita berzikir. Istighfar 100 kali. Sholawat 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Tak masalah. Tapi kalau berzikir-zikir, mengamalkan zikir tertentu untuk dapat ini, khawatir kena 2. Pertama,
wali kasyaf. Yang kedua, jin. Yang ketiga, ini yang paling banyak, panduto, pendusta, penipu, pembohong. Kasihan umat ini. Di Malaysia, di Brunei, panduto ini nggak bisa ngomong. Karena dia yang ceramah nih mesti dapat izin dari sultan. Namanya tauliyah. Saya kalau mau ceramah ke Malaysia, ngirim ijazah, transkrip nilai, keterangan, baru boleh ceramah. Kalau ceramah, tangkap, masuk penjara kalau tidak ada izin. Untuk melindungi masyarakat. Sempat kita ini makoli ceramah. Kasihan umat ini. Kasihan, terus terang saya kasihan. Tapi gimana lagi? Sultan tak ada. Sultan Syarif Kasim tak ada lagi. Sultan Delhi, Sultan Siak, Sultan Serdang, Sultan Langkat, Sultan Pelalawan. Tak punya kuasa. Sultanlah yang melindungi agama. Sultan Johor, Sultan Perlis, Sultan Terengganu, Sultan Kelantan. Malaka tak ada sultan. Ada 3 yang tak ada sultan. Malaka, Sabah, Sarawak. Dipimpin oleh TYT namanya. Seperti pemangku. Kasihan umat nih. Sebetulnya di mana-mana orang kaya, orang miskin itu ada. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Di mana-mana orang kaya, orang miskinnya ada. Yang diinginkan masyarakat nih tak banyak, 5. Pertama, jalannya bagus. Kedua, biaya sekolah murah, syukur-syukur gratis. Ketiga, tamat sekolah, lapangan kerja. Keempat, kalau sakit berobat murah, syukur-syukur gratis. Kelima, beragama terjaga. Inilah yang diinginkan masyarakat. Jalan kolam lele jumbo. Sekolah mahal. Itu maka dibuka Az-Zahra nih tidak pakai uang bangunan. Ini sekolah di sini tak pakai uang bangunan karena bangunannya wakaf. Lapangan kerja tak ada. Karena tak ada kerja itu maka orang asik berkelahi di medsos. Tak ada kerja. Kalau ada kerja tak sempat deh. Bazar itu kan kadang-kadang nggak ada kerja itu. Dibayar bazar tuh. Oke, duit. Sakit. Kalau ada orang sakit, tempat kita ini sekarang sakit. Begitu tahu dia biayanya, mati langsung. Yang kelima, beragama. Beragama ini mestinya terjaga dari aliran sesat. Ini tak terkawal. Semua boleh bercakap di internet. Nauzubillah. Makanya kata kiai, ada salah satu kiai yang lurus. Ngajilah dengan ulama yang membacakan kitab. Itu salah satu mengunci. Karena kalau TO ini rusak kita dibuatnya. Apa TO nih? Tukang olah. Ya olahnya umat ini. Ngaji akidah dengan Ustaz Al-Nob. Kitabnya Jala'ul Afham. Ngaji zikir dengan Ustaz Zul Ikromi. Kitabnya Al-Azkar. Ngaji hadis subuh Rabu. Riyadhus Shalihin. Yang lain-lain saya tak ingat. Ngaji fikih, hukum. Baca kitab hadis, tapi hadisnya hadis ahkam. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ngaji.
Alhamdulillah di Pekanbaru nih banyak ngaji. Adapun yang entah kemana-mana, ini khawatir kita. Nauzubillah. Aku tidak khawatir balasan Allah untuk Nabi Muhammad. Yang ku khawatirkan qadin qata'a minas sama, putus wahyu dengan meninggalnya Nabi. Fahayyajat huma alal buka. Itulah membuat Abu Bakar dan Umar menangis. Faja'ala yabkiyani, Abu Bakar pun ikut menangis, Umar pun ikut menangis ma'aha, bersama dengan Ummu Aiman. Abu Bakar, Umar, Ummu Aiman sama-sama menangis, sedih karena wahyu sudah putus. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Sudah pernah kayaknya hadis ini Pak Ustaz. Qad sabaqa fi babi ziyarati ahlil khair. Sudah pernah dibahas dalam bab ziyarati ahlil khair, mengunjungi orang baik. 6.15. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Rabu depan kita bahas hadis dari Abdullah bin Umar insyaallah.